Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuyun Farida. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Buaran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata topik 2 tentang kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses pembelajaran juga tidak akan lancar dan bisa berakibat fatal. Rep Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang keempat evaluasi. Apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Sedangkan fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Beberapa alasan mengapa kurikulum perlu berubah yaitu yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Alasan yang kedua yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis, berkembang menyesuaikan kondisi. Kurikulum juga tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Oleh karena itu, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ini, pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Ada pepatah yang mengatakan, "It takes a village to raise a child." Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, peran masyarakat, dan peran sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Bagaimana cara merubahnya? Kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi maksimal. Misalnya dengan cara guru terus belajar memfasilitasi dirinya sendiri supaya dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai. Lalu, orang tua juga harus memahami perkembangan kebutuhan peserta didik. Begitu juga pemerintah daerah dan pusat. Semua yang bergerak di bidang pendidikan harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai rujukan utama. Kesimpulan yang bisa dipetik dari paparan yang saya sampaikan ini adalah kurikulum harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, pengetahuan dan teknologi informasi berkembang dengan pesat. Pembelajaran akan membosankan apabila guru hanya menggunakan metode ceramah. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada murid akan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, demikian tadi paparan yang saya sampaikan. Saya minta bantuannya untuk mengisi umpan balik di deskripsi box. Sampai jumpa di aksi nyata selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.